Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Putri Firliana Rambawani NIM 20040460664, Suci Wulanasari NIM 20040466067, dan Yusra Mawati Bella NIM 20040466075 akan menyampaikan materi tentang makrosistem dalam psikologi klinis. Pembahasan yang pertama yaitu organisasi. Istilah organisasi ini memiliki dua arti umum, yaitu yang pertama mengacu pada suatu lembaga dan yang kedua mengacu pada proses pengorganisasian sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Menurut Profesor Dr. Andes Sondang P. Siagian, organisasi yaitu suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. Secara harfiah, organisasi berarti sebuah struktur atau lembaga sosial dengan maksud yang berkelanjutan. Organisasi ini berupa asosiasi orang-orang, namun status dan kelangsungannya melampaui individu yang manapun. Kebanyakan berupa badan hukum dan memiliki dasar undang-undang. Organisasi meliputi posisi, pejabat, aturan, AD atau ART, pembagian pekerjaan, setting fisik, resiko, persaingan, alamat, dan juga properti untuk kesan preman. Psikolog sering berargumentasi seperti psikologi khusus hanya untuk menganalisis pada sumber organismik saja. Pada sistem itu, psikologi klinis akan bekerja sendiri dalam melakukan penilaian dan penanganan untuk kasus individual. Pada sistem yang lebih makro, yaitu di masyarakat, psikolog klinis yang perlu lebih berorientasi pada kebijakan layanan kesehatan masyarakat. Organisasi menjadi interns psikologi klinis karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, organisasi menyediakan lingkungan bagi banyak klien. Yang kedua, kebanyakan psikologi klinis dan konseling juga bekerja di organisasi seperti klinik, program penanganan, rumah sakit, centers, dan universitas. Dan yang ketiga, perannya meliputi penanganan, evaluasi efektivitas sekolah melalui supervisi, pelatihan klinis, dan pengolahan, sehingga pemahaman tentang organisasi ini sangat diperlukan. Perencanaan strategis, kepuasan pelanggan atau stakeholder, dan fokus pasar, informasi dan analisis, berfokus pada SDM, berbasis manajemen proses, dan ada juga hasil yang terukur atau finansial dan pasar, pemasok dan mitra, dan efektivitas organisasional. Bisno tahun 1988 menyatakan bahwa keterampilan klinis dan konseling dalam menangani klien atau di tingkat mikro tidak sama dengan keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan administrasi atau di tingkat yang lebih makro. Peran psikolog dalam kepemimpinan manajerial meliputi yang pertama, berhubungan dengan kolega struktur, proses organisasional, fitur kekuasaan dan politik. Yang kedua, mempromosikan keunggulan organisasi. Yang ketiga, menjembatani orang-orang di dalam organisasi dengan sosial luar organisasi. Yang keempat, familiar dengan bidang lainnya yang terkait. Yang kelima, initiation of change or maintenance change, Wake dan Queen pada tahun 1999. Yang keenam, siklus 4A, Empathy, Awareness, Action, Assimilation. Yang ketujuh, Planning, Organizing, Directing, Reviewing, and Innovating. Dan yang kedelapan, Bahaya, Resiko, dan Konflik. Pada tahun 1960, mulai lahir pandangan akan pentingnya pusat kesehatan mental komunitas, yaitu yang pertama, pasien seharusnya mendapatkan pelayanan di
lingkungan yang diindikasikan paling restriktif secara klinis. Yang kedua, sistem harusnya mempromosikan kehidupan senormal mungkin dengan menempatkan orang-orang sakit mental di tengah masyarakat, di dunia kerja, dan juga sekolah. Yang ketiga, berisikan berbagai macam elemen menutupi jarak antara rawat jalan dengan rumah sakit. Yang keempat, koneksi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan yang terakhir, prevensi atau outreach. Organisasi psikologi klinis di Indonesia yaitu HIMPSI. Organisasi advokasi biasanya memiliki peran watchdog untuk penyedia ombudsman. Lembaga dalam organisasi profesi yang juga penting yaitu lembaga pengakreditasi, seperti contohnya JCAHO. Memiliki peran yaitu memberikan penilaian seberapa jauh pihak yang diakreditasi untuk mengikuti sejumlah standar yang telah ditetapkan dan juga seberapa jauh yang bersangkutan mampu untuk membuktikan terjadi perbaikan pada fokus-fokus bidang-bidang yang dipilih secara rasional, bukan cuma melakukan yang benar saja, tetapi juga melakukan yang benar dan Komunitas dalam klinis. Komunitas terbentuk karena faktor-faktor sosial demografis, tempat yang sama dari sekelompok orang yang tinggal dan saling berinteraksi satu sama lain. Secara sederhana, komunitas ini berarti jaringan komunikasi di antara orang-orang dimanapun mereka tinggal. Biasanya, terdapat juga struktur dan interaksi organisasional. Secara general, komunitas berarti tempat yang diakui memiliki identitas yang terpisah oleh orang-orang yang ada di dalamnya dan yang ada di dekatnya, yang memiliki berbagai pelayanan dan persediaan yang komprehensif untuk melayani sebagian besar kebutuhan dasar manusia, dan juga terdiri atas kelompok dan organisasi yang terorganisasi secara longgar. Dalam komunitas, diperlukan kohesi di antara berbagai subsistem untuk memperoleh sumber daya dan mengurangi liability dan membentuk perilaku provider. Kompetensi kultural menjadi hal yang mendasar dalam memahami komunitas agar mampu memahami kebutuhan unik berdasarkan budaya, melihat sistem alamiah sebagai mekanisme pendukung primer bagi populasi minoritas, dan memahami keberadaan keanekaragaman antar budaya yang besar. Ciri utama psikologi komunitas dibandingkan dengan praktisi komunitas lainnya yaitu terdapat pada penguasaan ilmu psikologinya. Bedanya dengan psikologi klinis adalah fokus pada perhatiannya. Ada beberapa konsepsi komunitas, diantaranya yang pertama, menekankan kepentingan umum dan berusaha, keamanan dan juga mendukung anggota untuk menyediakan orang yang lain. Yang kedua, pengkonsepsian komunitas adalah kunci dari jaringan komunikasi orang-orang dimanapun mereka tinggal. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengkonsepsian menekankan pada struktur organisasi dan yang kedua, Reperot pada tahun 1977, perspektif psikologi komunitas mencakup 3 aspek. Yang pertama, cultural relativity, diversity, dan ekologi. Implikasinya yaitu yang pertama, fokus pada keserasian antara lingkungan dan individu. Yang kedua, titik berat pada kompetensi bukan defisit. Dan yang terakhir, yang ketiga, percaya pada individual difference dan keunikan sebuah komunitas. Untuk mengetahui komunikasi, psikolog bisa mengemukakan cara mengobservasi, menilai, dan mengevaluasi kebutuhan manusia dan juga masalah di dalam area yang dibatasi melalui sudut pandang yang bagus dari komunitas. Psikolog bisa menempatkan dan kemudian bekerja sama agensi dan program dalam perspektif. Selanjutnya yaitu terapan psikologi klinis di bidang makro. Kebanyakan para psikolog Indonesia menerapkan psikologi klinis secara mikro dalam melayani kebutuhan individual dengan atau tanpa keluarganya saja. Mereka tidak menyatakan dirinya sebagai psikolog klinis, tetapi konselor
Ada beberapa psikolog lain yang menyatakan menerapkan pendekatan ekletik. Ketika ditanya langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika menangani klien, mereka tidak dapat menyebutkan secara jelas. Demikian pula ketika ditanya tentang indikator sukses, mereka kurang percaya akan hasil yang dicapai ketika mereka melayani klien individual. Bahkan sebagian besar menyatakan bahwa kontrak penanganan tidak dilakukan sejak awal ketika mereka melayani klien. Terapan psikologi klinis di bidang yang lebih, yaitu makro, untuk kesehatan masyarakat. Oleh karena keseluruhan manusia adalah multisistem, menurut teori sistem umum Sukbeck, Winberg, dan Taplin 2002, maka tinjauan tentang kesehatan manusia juga dapat dilihat dari sistem-sistem itu. Status sehat dan sakit jika dilihat dari sistem sel dan organ akan relatif lebih mudah untuk diperiksa. Sudah ditemukan cara-cara canggih untuk memeriksa fisik manusia di laboratorium klinik melalui sampel darah, air kencing, atau ginjal, sehingga fungsi organ yang ingin diperiksa dapat diketahui secara relatif verbal. Peralatan bioteknologi telah begitu pesatnya berkembang untuk memeriksa dan mengenali sakit fisiko. Telah ditemukan juga penyebab penyakit dalam ilmu mikrobiologi. Yang terakhir yaitu konsep sosial psikologis kesehatan masyarakat atau sifatnya makro. Yang pertama yaitu konsep sehat sakit. Konsep sehat bisa dilihat pada perilaku manusia sehari-hari. Kalau fisik sehat, ia tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Kriteria sehat sosial secara psikologis adalah mampu belajar, bekerja, bermain, dan berbicara. Mampu belajar, salah satu konsep sehat secara sosial psikologis, menjadi indikator kesehatan masyarakat yang menyika seorang atau masyarakat mampu belajar baik secara formal di sekolah maupun informal di luar sekolah. Mampu bekerja, orang yang mampu bekerja baik secara mengambil keputusan di sektor formal. Bermain, selain indikator tersedianya pekerjaan, setiap makhluk hidup membutuhkan bermain. Bercinta, indikator kesehatan masyarakat tentang cinta tidak diartikan sempit seperti berkonotasi seksual, tetapi yang paling penting adalah cara manusia menggunakan cinta kasihnya untuk menumbuhkan perdamaian di antara sesama manusia. Yang kedua, upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat berbeda dengan upaya kesehatan fisik dan mental. Jika diartikan keadaan program-program, maka dibutuhkan kerjasama sektoral. Pada sistem makro, psikologi klinis perlu berorientasi pada kebijakan layanan-layanan masyarakat. Sekian paparan materi mengenai makrosistem dalam psikologi klinis dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan atau pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.